Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Faizan Zorif Al-Yusri dengan NIM 12130300043 dari Prodi Hukum Tata Negara Siasah kelas 3A untuk mereview ulang materi perkuliahan dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7 sebagai syarat memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen mengampu, yakni yang terhormat Profesor Dr. Haji Idham Bautano MAG dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSC MH. Nah baik, langsung saja kita beralih kepada pembahasan materi-materi tersebut. Pada pertemuan pertama ini hanya membahas mengenai RPS ya, dan juga kontrak belajar mengenai mata kuliah Hukum Tata Negara ini. Nah, pada kesempatan lain pula ini ditanyakan mengenai ekspektasi mahasiswa terkait perkuliahan ini. Nah, adapun ekspektasi saya sendiri dalam mengikuti perkuliahan ini yaitu dapat benar-benar menguasai materi Hukum Tata Negara ini, mengingat ilmu HTN ini merupakan salah satu ilmu yang penting bagi seorang pegiat hukum. Ya tentunya juga agar ilmu ini bisa diterapkan di masyarakat luas nantinya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi, ini di Yunani kental akan mitos atau mitologi, sehingga muncullah para pemikir atau filsuf yang memiliki tingkat pikir yang kritis seperti Socrates, lalu Plato dan Aristoteles. Nah, ketika lepas dari tahun 200 sebelum Masehi, ada sebuah mitos yang tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, maka dia dikategorikan sebagai logos atau ilmu. Nah, di mana pengetahuan adalah apa yang kita ketahui dengan membaca indera, sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang sistematis atau berdasarkan kajian filsafat ilmu dengan memenuhi 3 indikator, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, Hukum Tata Negara sendiri ini memiliki beberapa istilah ya, seperti constitutional law atau state law dalam bahasa Inggris, lalu kemudian droit constitutionnel dalam bahasa Prancis, lalu Staatsrecht ya dalam bahasa Belanda. Nah, adapun pengertian Hukum Tata Negara sendiri ini menurut para ahli ya. Contohnya kita ambil seperti Van Vollenhoven yang mengatakan bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Adapun asumsi HTN ini meliputi perangkat aturan, negara, dan juga hak asasi. Kemudian HTN pasti juga mempunyai ruang lingkup ya. Adapun ruang lingkupnya ini organisasi negara, ini membahas meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan lain-lain. Lalu kemudian ada struktur pejabat negara. Kemudian juga ruang lingkupnya ini pembagian kekuasaan dan hubungannya, atau yang lebih kita kenal sebagai trias politika. Adapun sumber-sumber hukum tata negara sendiri, ya ini pertama hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Kemudian peraturan perundang-undangan yang tertulis yang wujudnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, atau perjanjian. Kemudian ada nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis ya, atau kita kenal sebagai hukum adat. Lalu jurisprudensi peradilan, ketetapan hukum atau mengambil fatwa dari yang sebelumnya. Kemudian ada Constitutional Law Convention atau kebiasaan ketatanegaraan. Lalu ada juga yang namanya doktrin ya, atau hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Asas adalah karakter, prinsip atau ciri khas. Maka asas hukum tata negara dapat diartikan sebagai suatu prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir dalam mengambil keputusan-keputusan yang dalam hal ini negara dijadikan sebagai objeknya. Adapun asas-asas dalam hukum tata negara sendiri, yang pertama ini ada asas negara kesatuan. Nah, negara kesatuan ini memiliki asas yang pertama desentralisasi, yang mana pelimpahan sebagian kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Lalu kedua ada dekonsentrasi, pelimpahan penyelenggaraan pemerintah pusat kepada pemerintah pusat juga. Lalu ada yang namanya tugas pembantuan, di mana pelimpahan penyelenggaraan pusat ke daerah yang bila mana memang membutuhkan pembantuan. Nah, yang kedua ada asas negara hukum. Ciri negara hukum menurut International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965,
Ini meliputi jaminan HAM, lalu badan kehakiman bebas, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, lalu kebebasan berserikat, dan pendidikan kewarganegaraan. Asas yang ketiga ada asas demokrasi namanya. Indikator asas ini menurut Afan Gofar yakni penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, lalu adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, kemudian rotasi kekuasaan, lalu adanya pemilu, dan kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Nah, kemudian bentuk negara hukum pada dasarnya dapat terbagi menjadi dua, yakni formal dan material. Formal ini ada namanya individualisme, di mana sebuah negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu negara ini ada namanya Natures Trust State, ya, di mana dalam artian bahwa negara hanya berfungsi atau hadir saat dibutuhkan saja. Lalu ada namanya monopoli, peran negara sangat dominan, yakni kebalikan dari individualisme, negara sangat mengatur dalam hal-hal apapun. Yang kedua ini material. Material sendiri ada yang namanya kolektif, yakni negara bersifat konsensus antara masyarakat dan pemerintahan untuk mewujudkan keadaan. Lalu dominasi negara, artinya negara tidak memberikan ruang pada masyarakat dalam berpartisipasi dalam politik. Lalu ada welfare state, di mana negara memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dalam sandang, pangan, dan papan. Maka disinilah terjadi keseimbangan antara masyarakat dan pemerintahan. Secara umum, bentuk negara terbagi menjadi dua, yakni negara kesatuan dan negara bagian atau federal. Negara kesatuan sendiri adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Nah, ini ada beberapa model. Yang pertama, vertical management model. Pembagian kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan pada beberapa tingkatan dalam pemerintahan seperti provinsi, kota, maupun kabupaten, sebagaimana yang diterapkan di Inggris dan Jepang. Lalu ada Central Representative Model, adalah pemerintahan pusat, yakni terdapat di ibu kota negara yang tidak selalu terletak di tengah-tengah wilayah negara dan sebagainya. Contohnya seperti Swedia, Spanyol, dan Denmark. Lalu ada Unification Model. KBBI mendefinisikan unifikasi sebagai hal menyatukan atau hal menjadikan seragam. Unifikasi sebagai proses penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain dengan jalan pembaruan, kodifikasi, dan hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda. Lalu yang keempat ini ada mixed model, merupakan campuran dari beberapa model negara kesatuan, sebagaimana yang diterapkan oleh Perancis. Adapun karakter negara kesatuan sendiri, yaitu satu konstitusi yang berlaku, lalu kemudian satu pemerintahan di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan dominasi pusat. Lalu yang kedua, ada namanya negara bagian. Negara ini adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Nah, bedanya dengan negara kesatuan, pemerintah pusat hanya bertugas mengurusi hal-hal yang mempunyai sifat nasional saja, seperti politik luar negeri, fiskal, pertahanan, dan keamanan. Adapun syarat negara ini yaitu perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, lalu kemudian ada keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Adapun karakter dari negara federal ini, satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, lalu mempunyai kedaulatan ganda. Lalu kemudian hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, yang mana artinya kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kemudian kebutuhan kerjasama amat minimal. Adapun bentuk-bentuk pemerintahan sendiri ini seperti autokrasi, di mana kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat, misal kerajaan atau kekaisaran. Kemudian ada oligarki, di mana pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Lalu ada monarki, di mana kekuasaan dipegang seorang raja atau kaisar. Nah, ini berlangsung sepanjang perjalanan hayat, jadi keturunan yang berwenang nanti yang melanjutkan. Kemudian ada republik,
di mana bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Adapun Aristoteles membagi lagi bentuk negara ini berdasarkan dari bentuk sempurna sampai kepada kemerosotannya. Bentuk sempurna monarki nanti merosot menjadi despoti dan tirani. Bentuk sempurnanya aristokrasi nanti merosot menjadi oligarki dan plutokrasi. Bentuk sempurnanya politeia nanti merosot menjadi demokrasi. Lalu kita membahas mengenai siklus teori atau bentuk pemerintahan yang berputar atau rotasi pemerintahan ya. Yang pertama monarki. Ini ciri-cirinya kekuasaan dipegang satu orang atas dasar kepentingan keturunan. Kemudian ada tirani, di mana kekuasaan dipegang satu orang, lalu kemudian kekuasaan bersifat sewenang-wenang sehingga bentuk pemerintahan ini tuh dinilai sangat buruk di antara teori-teori yang lain. Kemudian aristokrasi, di mana kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan hampir mirip dengan monarki. Lalu ada oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan ini biasanya hanya untuk kepentingan sepihak saja. Lalu selanjutnya ada demokrasi, kekuasaan dijalankan oleh rakyat demi kepentingan rakyat. Lalu kemudian ada akhlorasi, di mana masing-masing orang ingin berkepentingan mengatur dan memerintah secara bebas. Kemudian kepada pembahasan selanjutnya yakni mengenai sistem pemerintahan ya. Menurut Profesor Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Adapun sistem ini terbagi dua, yakni presidensial dan parlementer. Presidensial sendiri ini mempunyai ciri-ciri kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintah adalah sejajar artinya. Kemudian menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Kemudian parlementer mempunyai ciri-ciri kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemerintah bangsa. Kemudian pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijauhkan oleh parlemen melalui mosi. Dan yang terakhir cirinya yakni kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bertanggung jawab kepada parlemen. Pertama, negara autokrasi ya. Autokrasi atau sering disebut juga otokrasi adalah sistem pemerintahan di mana satu orang atau seorang autokrat memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Aturan autokrat tidak terbatas dan absolut dan tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Adapun indikator negara autokrasi sendiri yakni memiliki sistem satu partai atau partai tunggal yang mana membatasi kekuasaan-kekuasaan orang lain atau pihak lain yang dianggap dapat menjadi kompetitornya. Kemudian, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Lalu, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, serta kehidupan, dan mempunyai kepentingan sendiri. Lalu, penentuan wakil rakyat yang dominan penguasa. Lalu kemudian, eksekutif bersifat dominan. Nah, negara-negara penganut autokrasi modern antara lain fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Lalu pada pembahasan selanjutnya yakni mengenai demokrasi modern. Demokrasi modern adalah bentuk demokrasi pemerintahan di mana lebih mementingkan kedaulatan rakyat yang diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara yang umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politika. Dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, di zaman sekarang ada fenomena demokrasi di zaman modern, yakni demokrasi yang semula berada dalam ranah politik, kemudian berkembang ke ranah-ranah yang lainnya seperti ke ranah ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang tidak dimasuki oleh konsep demokrasi.
Adapun demokrasi modern memiliki indikator sebagai berikut, yakni sistem multipartai, lalu penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada individu. Artinya individu memiliki peranan penting yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara. Lalu rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh dan undang-undang di sini bersifat dominan. Contoh negara penganut demokrasi modern yakni adalah Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, ada 3 mekanisme atau cara pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Di antaranya ini secara langsung, yakni pemilihan para penguasa, lalu pembagian kekuasaan, dan juga kontrol yurisdiksional. Lalu mekanisme yang kedua, yakni menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Maksudnya masyarakat yang dipimpin atau sekalipun pihak oposisi itu bisa menunjukkan power yang dimilikinya, dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan ataupun keleluasaan tanpa batas yang dimiliki oleh penguasa. Kemudian mekanisme yang ketiga ini pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yakni mengenai trias politika. Trias politika berasal dari bahasa Yunani, yaitu tri yang berarti 3, as yang berarti poros atau pusat, dan politika yang memiliki arti kekuasaan. Nah, secara utuh, trias politika diartikan sebagai suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa terdapat 3 macam kekuasaan dalam sebuah negara. Nah, adapun perkembangan teori ini, yakni pertama Prancis abad ke-16 ya. Ini terbagi ke dalam aspek fungsi diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justifi, dan fungsi politik. Kemudian pada masa John Locke, yakni ini terbagi ke dalam 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Kemudian Montesquieu dalam bukunya The Spirit of the Laws ini terbagi lagi ke dalam 3 aspek, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian mengenai bentuk lembaga, tugas, dan wewenang serta fungsi dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sendiri. Pertama, fungsi legislatif. Ini kekuasaan membuat undang-undang dalam peristilahan baru sering disebut rule making function ya. Contohnya lembaga ini yaitu DPR. Kemudian ada fungsi eksekutif yang mana kekuasaan melaksanakan undang-undang, rule application function. Contohnya yaitu seperti presiden. Nah, tentunya dibantu oleh satuan kerja pemerintahan. Kemudian ada fungsi yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function. Contohnya yakni lembaga kehakiman. Jadi dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwasanya adanya pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara, sekaligus bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia di dalam negara tersebut. Baik, mungkin itu tadi pemaparan materi dari mulai pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-7. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi tentunya dalam memahami konteks hukum tata negara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.